Berikutnya kita akan membahas satu contoh soal ANOVA 2 jalur dengan interaksi, dan ini akan kita bahas, kita hitung dengan SPSS. Soalnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa SMP pada topik persamaan kuadrat berdasarkan penerapan model pembelajaran dan jenis kelamin dari 40 siswa seperti dalam tabel berikut. Kemudian faktor model pembelajaran yang berbeda terdiri dari blended learning atau BL, project based learning atau PBL, dan discovery learning atau DL. Kemudian faktor jenis kelamin ada 2, laki-laki dan perempuan. Adapun data yang dikumpulkan oleh peneliti seperti tabel berikut. Ini akan dilakukan dengan menggunakan uji taraf signifikans 5%. Yang pertama adalah menyusun hipotesis. Di ANOVA ada 3 hipotesis. Yang pertama di sini hipotesisnya adalah ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan model pembelajaran yang diterapkan. Kemudian ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenis kelamin. Kemudian ada interaksi model pembelajaran dan jenis kelamin siswa dalam menentukan hasil belajar matematika siswa. Kriteria keputusannya, jika nilai signifikan atau kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima. Atau sebaliknya, jika signifikan lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Berikutnya kita akan langsung ke SPSS. Namun sebelum kita membuka SPSS, langkah yang pertama adalah membuat pengkodean data terlebih dahulu, bahwa data tadi yang di soal ini, data ini harus dikodekan dulu berdasarkan kategori. Yang pertama di sini berdasarkan kolom gitu ya. Kolom di sini ada model pembelajaran. Di sini ada 3 model, BL, PBL, dan DL. Di sini saya kategorikan untuk BL 1, PBL 2, dan DL 3. Kemudian berdasarkan baris, di sini laki-laki dan perempuan ya. Di sini laki-laki dan perempuan. Laki-laki saya kategorikan 1, perempuan saya kategorikan 2. Nah, berikutnya langkah berikutnya kita langsung ke halaman SPSS-nya. Ini saya coba, ini buka SPSS-nya. Kemudian saya akan juga buka datanya ya, data Excel-nya. Nah, seperti ini, semoga terlihat ya. Ini data Excel-nya, karena kita akan masukkan ya, kita akan masukkan datanya untuk diuji. Sebentar di sini. Nah, yang pertama kita di sini untuk SPSS ada 2 sheet. Yang pertama adalah data view, yang kedua data variable view. Yang pertama kita harus isikan variable view terlebih dahulu. Yang pertama name. Name ini adalah data yang akan kita olah. Kita punya 3 data. Yang pertama hasil belajar sebagai variabel dependen gitu ya. Kemudian 2 variabel independen yaitu model pembelajaran dan jenis kelamin. Ini saya tuliskan di sini hasil. Untuk kolom ini dia tidak menerima spasi. Jadi kita tuliskan terhubung atau satu kata aja. Ini saya coba dengan satu kata saja. Hasil, kemudian tadi model, kemudian yang ketiga kelamin tadi ya, jenis kelamin. Nah, kemudian di sini numeriknya tetap, di sini 8. Ini kita akan saya tidak akan menggunakan desimal, kita nolkan. Kemudian label ini bisa untuk memperjelas yang nama tadi. Ini tadi hasil belajar matematika ya, belajar matematika. Kemudian model tadi, model pembelajaran. Kemudian ini tadi biar saya tulis jenis kelamin ya, jenis kelamin siswa. Nah, kemudian ini kita isikan, ini semua di-nolkan. Kita akan tidak menggunakan desimal, tapi bisa kalau memang mau masukkan berapa desimalnya seperti itu. Kemudian ini value di sini
karena tidak dikategorikan, jadi saya menggunakan non. Tetap saja. Kemudian di sini tadi karena dikategorikan, kita isikan kategorinya. Tadi model pembelajaran dikategorikan 3 ya. Di sini ada BL, PBL, DL, dan kita tuliskan di sini satu. Yang satu tadi BL, kemudian add, kemudian ini yang kedua adalah maaf, tadi yang kategori itu yang di sini ya. Maaf, yang kategori itu yang di sini tadi. Ini PBL 2, DL 3. Jadi kita kategorikan di sini PBL 2, ini 2, di sini PBL, kemudian add. Kemudian di sini yang ketiga tadi DL ya, Discovery Learning. DL ini 3 kita add, kemudian kita oke. Nah, dia akan masuk kategorinya. Kemudian di sini tetap, kemudian oh iya di sini measure ya. Measure ini harus dituliskan tadi karena tidak dikategorikan kita anggap scale. Di sini nanti kita pakai yang nominal. Kemudian di sini nanti input. Nah, berikutnya ini yang ketiga tadi di sini yang jenis kelamin ini juga harus kita isi. Tadi kita kategorikan satu laki-laki. Kemudian yang kedua ya kita cek di sini ini satu tadi laki-laki ya, laki-laki 1, yang perempuan 2 perempuan. Oke, kalau sudah masuk 2 kita okekan. Kemudian di sini sama, cuma di sini measure-nya ya, measure-nya kita tulis sebagai nominal datanya. Nah, berikutnya ini kalau sudah ini kita cek lagi ya, di sini nanti role-nya adalah input karena kita mau input. Berikutnya variable view, kita ke variable view. Variable view ini kita isikan data, berdasarkan data di dalam tadi. Ini dalam soal tadi ya. Yang pertama hasil, kita akan coba di sini. Ini hasil, saya copy, kita pastekan saja. Kemudian ini yang kolom 2 saya kopikan juga, copy. Kemudian kolom 3 di sini. Nah, berikutnya model, kita pindahkan yang model, yang kategori model. Berarti ini kita geser tadi yang semoga terlihat ya, masih terlihat ya semoga ya. Ini yang ini tadi model ya. Ini model itu tadi kita kategorikan 3, berarti yang di sini tadi BL kategorinya 1, ini saya copy di sini. Kemudian ini yang PBL kategorinya 2, saya copy. Oke. Kemudian DL Discovery Learning kategorinya 3, saya copy, saya paste di sini. Kita pastikan N-nya sama ya. Untuk yang ANOVA ini, ANOVA 2 jalur ini N-nya harus sama. Kemudian yang ketiga kategori jenis kelamin di sini saya masukkan. Kemudian di sini juga di kolom. Maaf. Kayaknya salah ya tadi copy paste-nya. Harusnya dari copy, paste, copy, paste, terus di sini juga paste. Nah, oke, kita cek lagi kalau sudah terisi semua. Langkah berikutnya kita akan ke
Ini saya close datanya, ini sudah ya, ini sudah yang tadi dari pengkategorian, kemudian kita input datanya. Saya akan maksimalkan. Nah, di sini kita lanjut ke analis. Jadi klik analis, kemudian pilih general linear models, kemudian univariate, kemudian di sini hasil belajar kita pindahkan datanya ke dependent variable, kemudian yang independent variable kita masukkan juga ke fixed factor, ini yang jenis kelamin juga. Nah, kemudian kalau sudah, kita langsung tekan option, kemudian kita pilih di sini, kita pilih descriptive statistik, dan kita akan mengecek juga homogenitas tes. Oke, kemudian yang lain kita abaikan saja, kemudian continue, kemudian kita okekan, kita cek. Nah, ini hasilnya ini output yang pertama ini menunjukkan variabel dan faktornya ya, faktor masing-masing variabel. Tadi model pembelajar di situ tadi ada 3 kategori faktornya, BL, PBL, DL, kemudian ini, dan ini jumlah n-nya masing-masing tadi 14, sehingga jumlahnya 42 ya di sini ya. Berikutnya output yang kedua, ini descriptive statistik, dia menunjukkan tentang mean ya, rata-rata, standar deviasi, dan n-nya, jumlahnya. Ini untuk laki-laki standar rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa. Kemudian ini yang ketiga, ini untuk uji homogennya. Ini uji homogennya. Maaf, saya gedekan di sini ya. Uji homogennya di sini kita bisa lihat di sini hasilnya signifikansinya 0,748. Nah, untuk yang homogen ini dikatakan homogen jika lebih besar dari 0,05, sehingga datanya dianggap disimpulkan homogen, dan sehingga bisa dilanjutkan ke berikutnya, yaitu ANOVA 2 jalur. Nah, ini hasil yang ANOVA 2 jalur. Di sini kita cek di sini models, kemudian ini tadi yang variabel model, kemudian variabel jenis kelamin, dan ini yang interaktivitas ya, model dan kelamin terhadap nilai hasil belajar matematika. Masing-masing di sini 0,00. Ini tadi kriterianya adalah jika signifikan kurang dari, kita cek di kriteria ya. Tadi di kriteria, saya akan kembali ke sini. Di kriteria ini hipotesisnya ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan model pembelajaran yang diterapkan. Nah, kriteria keputusannya adalah jika nilai signifikan kurang dari 0,0, maka hipotesis diterima. Sehingga tadi kalau kita cek di sini hasil ini di sini 0,00 ini kurang dari 0,05 ya, sehingga hipotesis diterima. Maka tadi hipotesisnya kita tuliskan di sini, maaf, saya kecilkan dulu biar terlihat ya. Nah, di sini hipotesisnya masih terlihat. Tadi ada perbedaan hasil belajar karena signifikansinya 0,000 kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima, sehingga ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan model pembelajaran yang diterapkan, diterima. Berikutnya yang kedua,
Hipotesis yang kedua, ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenis kelamin. Ini kalau kita cek di sini signifikansinya 0,685, ini lebih besar dari 0,05, maka hipotesisnya ditolak. Kemudian yang ketiga, hipotesis yang ketiga, ada interaksi model pembelajaran dan jenis kelamin siswa dalam menentukan hasil belajar matematika siswa. Karena di sini hasilnya 0,685 lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Nah, demikian tadi cara kita menghitung dengan SPSS. Ini cara-caranya nanti bisa dicek di sini. Tadi simulasinya ya. Ini tadi kesimpulannya di sini, kesimpulannya nanti bisa dicek. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.